Permisa sejumlah warga di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu malam dilarikan ke sejumlah rumah sakit setelah mengalami keracunan. Peristiwa ini terjadi setelah mereka mengkonsumsi makanan di acara 7 bulan kehamilan salah seorang warga. Sejak Sabtu sore hingga malam, puluhan warga dari Desa Penadegan, Kecamatan Waman, Banyumas, Jawa Tengah terus mendatangi Puskesmas Waman. Mereka mengeluhkan mual, pusing, dan muntah-muntah, mirip dengan gejala keracunan makanan. Banyaknya warga yang mengalami gejala yang sama membuat ruang perawatan Puskesmas tidak mampu lagi untuk menampung pasien, sehingga ada pasien yang harus dirawat di lobi maupun lorong perawatan. Peristiwa ini terjadi setelah pada Jumat kemarin mereka mengkonsumsi makanan dalam acara 7 bulan kehamilan salah seorang warga. Namun, pada Sabtu sore, warga baru merasakan mual dan pusing yang membuat mereka harus dirawat di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Hadianto mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan langsung melakukan perawatan dan telah mengambil uji sisa makanan untuk memastikan penyebab keracunan massal. Hingga malam tadi, 35 lebih warga belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing karena masih harus membutuhkan perawatan lanjutan. Segera mengambil beberapa sampel makanannya untuk kami periksa lanjut apakah betul dari makanan atau tidak. Kami belum bisa simpulkan sekarang karena masih dalam proses. Keracunan makanan adalah segala gejala yang timbul akibat makanan yang telah terkontaminasi. Makanan terkontaminasi dapat mengandung organisme berupa bakteri, virus, maupun parasit. Gejala keracunan makanan dapat berupa mual, muntah, diare berair atau berdarah, nyeri dan kram perut, dan juga demam. Penyebab keracunan makanan dapat disebabkan oleh beberapa bakteri. Yang pertama adalah bakteri Salmonella. Bakteri ini didapatkan dari telur mentah atau telur setengah matang, dapat pula ditemukan pada daging, unggas, dan sayur yang tidak dimasak yang telah terkontaminasi sebelumnya. Selanjutnya adalah E. coli. Bakteri ini biasanya ditemukan pada daging cincang mentah atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Selanjutnya adalah bakteri Campylobacter. Bakteri ini ditemukan pada produk daging dan susu yang tidak dimasak dengan air dan juga air yang telah terkontaminasi sebelumnya. Selanjutnya adalah bakteri Listeria, ditemukan pada makanan siap santap yang didinginkan seperti sosis dan produk olahan susu seperti keju maupun yogurt. Selanjutnya adalah Clostridium botulinum, biasanya ditemukan pada makanan kaleng yang telah kadaluarsa atau yang memiliki tingkat keasaman yang rendah. Selanjutnya diagnosis keracunan makanan. Keracunan makanan dapat didiagnosis berdasarkan riwayat makanan sebelumnya. Gejala dan tanda muncul pada pasien. Dokter juga menilai tanda-tanda dehidrasi yang dapat muncul setelah pasien mengalami keracunan makanan. Pemeriksaan darah rutin, feses rutin, parasit feses, serta kultur bakteri feses dilakukan untuk mengkonfirmasi penyebab keracunan makanan. Pencegahan keracunan makanan dapat dilakukan oleh beberapa cara. Yang pertama adalah mencuci tangan, memasak pada suhu yang tepat, menyimpan bahan makanan dengan tepat, serta membuang makanan yang meragukan. Permisa, demikian laporan berita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.